Disclaimer, konten ini dibuat untuk tujuan edukasi dan informasi. Tidak ada jaminan keakuratan 100%, dan ini bukan nasihat profesional dalam bidang apapun. Semua opini yang disampaikan bersifat spekulatif dan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Penonton bertanggung jawab atas interpretasi dan keputusan masing-masing. Jika ada kekeliruan, silakan beri masukan secara konstruktif. Terima kasih. Mengapa sebagian orang bisa mencapai kebebasan finansial, sementara sebagian besar lainnya terjebak dalam siklus kerja tanpa akhir? Apa rahasia di balik kesuksesan para triliuner dunia? Hari ini, kita akan mengupas strategi, pola pikir, dan langkah nyata yang bisa membawa kita menuju financial freedom. Financial freedom adalah impian banyak orang hidup tanpa beban finansial, memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana menghabiskan waktu, dan tidak terjebak dalam lingkaran pekerjaan demi memenuhi kebutuhan dasar. Namun, hanya sedikit orang yang benar-benar berhasil mencapainya. Ada banyak strategi, tetapi jika kita ingin belajar dari yang terbaik, kita harus melihat bagaimana para triliuner dunia melakukannya. Di antara nama-nama besar seperti Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos, hingga triliuner lama seperti John D. Rockefeller dan Andrew Carnegie, ada pola yang bisa kita pelajari. Mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi juga memiliki mindset, strategi, dan pendekatan yang unik terhadap uang, bisnis, dan investasi. Lalu, bagaimana sebenarnya mereka mencapai puncak kesuksesan finansial mereka? Sejak kecil, kebanyakan dari mereka sudah memiliki ketertarikan pada dunia bisnis dan investasi. Warren Buffett, misalnya, membeli saham pertamanya saat masih berusia 11 tahun. Ia tidak langsung menjadi kaya, tetapi ia belajar tentang kesabaran dan pentingnya memahami bagaimana uang bekerja. Salah satu prinsip utama yang selalu ia pegang adalah bahwa uang harus bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Buffett percaya pada kekuatan investasi jangka panjang, memilih perusahaan yang solid, dan terus menahan investasinya dalam waktu lama. Berbeda dengan Buffett yang lebih konservatif dalam investasi, Elon Musk mengambil pendekatan yang lebih agresif. Ia berani mengambil risiko besar dengan menginvestasikan seluruh uangnya ke dalam proyek yang dianggap mustahil oleh banyak orang, seperti Tesla dan SpaceX. Ia tidak hanya berinvestasi dengan uangnya, tetapi juga dengan waktunya, energinya, dan bahkan reputasinya. Ia memahami bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar, harus ada keberanian untuk bertaruh besar. Lalu, ada Jeff Bezos, yang melihat peluang sebelum orang lain menyadarinya. Ketika internet mulai berkembang, ia langsung melihat potensi e-commerce. Ia meninggalkan pekerjaan bergaji besar di Wall Street untuk memulai Amazon dari garasi rumahnya. Filosofinya adalah tentang pertumbuhan jangka panjang, mengutamakan pelanggan, dan selalu berinovasi. Baginya, financial freedom bukan sekadar memiliki banyak uang, tetapi tentang memiliki kendali atas masa depan dan peluang yang bisa diciptakan. Selain dari para triliuner modern, kita juga bisa belajar dari sejarah. John D. Rockefeller, triliuner pertama dalam sejarah, membangun kekayaannya dengan menguasai industri minyak. Prinsip yang ia pegang teguh adalah efisiensi dan monopoli. Ia tidak hanya sekadar menjual minyak, tetapi mengendalikan seluruh rantai pasokannya dari pengeboran hingga distribusi. Ini menunjukkan bahwa salah satu cara mencapai financial freedom adalah dengan mengendalikan aset yang menghasilkan pendapatan pasif dalam jangka panjang. Namun, apakah semua ini hanya tentang investasi dan bisnis? Tidak, ada elemen lain yang sering diabaikan oleh banyak orang, yaitu mindset dan disiplin. Para triliuner ini memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka tidak mengejar uang untuk kesenangan jangka pendek, tetapi untuk kebebasan jangka panjang. Mereka juga sangat disiplin dalam mengelola keuangan mereka, tidak tergoda untuk menghabiskan uang secara impulsif, dan selalu mencari cara untuk mengembangkan kekayaan mereka lebih lanjut. Mungkin ada yang berpikir bahwa untuk mencapai financial freedom, seseorang harus berasal dari keluarga kaya atau memiliki keberuntungan. Luar biasa. Namun, banyak dari para triliuner ini berasal dari latar belakang yang sangat sederhana. Howard Schultz, pendiri Starbucks, tumbuh dalam keluarga miskin di Brooklyn. Oprah Winfrey mengalami masa kecil yang penuh tantangan. Bahkan Elon Musk pernah hidup dalam kondisi sulit sebelum bisnisnya sukses. Yang membedakan mereka dari orang lain adalah kemauan untuk belajar, bekerja keras, dan mengambil risiko yang diperhitungkan. Jadi, bagaimana caranya kita bisa menerapkan pelajaran dari para triliuner ini dalam kehidupan kita? Pertama, kita harus memahami bahwa financial freedom tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan perencanaan, disiplin, dan ketekunan.
Kedua, kita harus mengembangkan sumber pendapatan yang tidak bergantung hanya pada satu pekerjaan. Investasi, bisnis sampingan, dan aset produktif bisa menjadi jalan untuk membangun kekayaan. Ketiga, kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Dunia terus berkembang, dan mereka yang mampu beradaptasi akan selalu berada di depan. Namun, pada akhirnya, pertanyaan terbesar adalah apakah kita benar-benar siap untuk mengambil langkah pertama menuju financial freedom, atau kita akan terus menunda-nunda hingga kesempatan itu hilang. Financial freedom bukan sekadar memiliki banyak uang, tetapi tentang memiliki kendali penuh atas hidup kita. Ini berarti kita tidak lagi bekerja hanya untuk bertahan hidup, melainkan bekerja karena ingin, bukan karena harus. Namun, mengapa begitu sedikit orang yang benar-benar mencapainya? Jawabannya sederhana, kebanyakan orang lebih memilih kenyamanan jangka pendek dibandingkan kebebasan jangka panjang. Jika kita ingin mencapai kebebasan finansial seperti para triliuner dunia, kita harus memahami satu hal mendasar, uang bukan tujuan akhir, melainkan alat. Mereka yang mengerti ini tidak hanya mengejar uang, tetapi juga membangun sistem yang membuat uang bekerja untuk mereka. Mari kita pelajari lebih dalam bagaimana para triliuner dunia seperti Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos, dan lainnya berpikir serta bertindak dalam membangun kekayaan mereka. Warren Buffett tidak hanya seorang investor, tetapi juga seorang ahli dalam memahami psikologi manusia. Ia mengerti bahwa kebanyakan orang ingin hasil instan, sehingga mereka tergoda untuk mengikuti tren pasar tanpa pemahaman mendalam. Buffett justru melakukan sebaliknya, ia berinvestasi di perusahaan yang memiliki fundamental kuat dan membiarkan waktu bekerja untuknya. Prinsip utamanya adalah kesabaran dan disiplin. Ia tahu bahwa kekayaan sejati dibangun bukan dalam hitungan bulan, tetapi dalam hitungan dekade. Di sisi lain, Elon Musk adalah contoh ekstrim dari seseorang yang siap mengambil risiko besar demi potensi keuntungan yang jauh lebih besar. Ketika ia menjual PayPal, ia bisa saja hidup nyaman dengan miliaran dolar di rekeningnya. Namun, alih-alih menikmati kekayaannya, ia menginvestasikan hampir seluruh uangnya ke Tesla, SpaceX, dan proyek lainnya. Banyak orang menganggapnya gila, tetapi ia melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Ia memahami bahwa inovasi adalah kunci untuk menciptakan kekayaan yang berkelanjutan. Sementara itu, Jeff Bezos membangun Amazon bukan untuk sukses dalam semalam, tetapi dengan visi jangka panjang yang luar biasa. Ia selalu berpikir 10 hingga 20 tahun ke depan. Filosofinya adalah bahwa jika kita hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, kita tidak akan pernah benar-benar membangun sesuatu yang besar. Amazon merugi selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mendominasi pasar e-commerce dunia. Bezos memahami bahwa kesuksesan terbesar berasal dari kesabaran dan strategi yang matang. Pelajaran penting lainnya datang dari John D. Rockefeller, triliuner pertama dalam sejarah modern. Ia tidak hanya menguasai bisnis minyak, tetapi juga mengendalikan seluruh ekosistem industrinya. Ia tidak bergantung pada orang lain untuk mendapatkan keuntungan, ia membangun jalannya sendiri. Dari sini, kita belajar bahwa financial freedom tidak hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga tentang mengendalikan sistem yang menghasilkan uang tersebut. Tapi ada satu hal yang sering diabaikan oleh banyak orang dalam perjalanan menuju financial freedom, pola pikir. Sebesar apapun peluang yang kita miliki, jika kita masih berpikir seperti orang miskin, kita akan selalu miskin. Para triliuner ini tidak pernah melihat uang sebagai sesuatu yang langka atau sulit didapat. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai sesuatu yang bisa diciptakan, dimanipulasi, dan dikendalikan. Salah satu jebakan terbesar yang menghambat financial freedom adalah mentalitas pekerja. Banyak orang bekerja keras, tetapi tetap miskin karena mereka tidak pernah berpikir untuk mengembangkan sumber penghasilan pasif. Mereka hanya mengandalkan gaji dan tidak berusaha membangun aset yang dapat menghasilkan uang bahkan saat mereka tidur. Para triliuner memahami bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah dengan memiliki aset yang terus bekerja untuk mereka. Namun, perjalanan menuju financial freedom tidak selalu mudah. Ada risiko, kegagalan, dan ketidakpastian di sepanjang jalan. Tapi inilah perbedaan utama antara mereka yang sukses dan mereka yang tidak. Orang-orang sukses tidak takut gagal. Mereka melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Jadi, bagaimana kita bisa memulai perjalanan ini? Pertama, ubah cara berpikir kita tentang uang. Lihat uang sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Kedua, mulailah membangun aset baik itu bisnis, investasi, atau keterampilan yang bernilai tinggi. Ketiga, jangan takut mengambil risiko yang terukur. Keempat, bersabarlah. Kekayaan sejati tidak dibangun dalam semalam, tetapi membutuhkan waktu, dedikasi, dan strategi yang matang. Pada akhirnya,
financial freedom bukan hanya tentang uang. Ini tentang memiliki kendali atas hidup kita, tentang bisa memilih bagaimana kita menghabiskan waktu, dan tentang membebaskan diri dari ketergantungan pada sistem yang membatasi kita. Sekarang, pertanyaannya adalah apakah kita akan terus menunggu kesempatan datang, atau kita akan menciptakan kesempatan itu sendiri? Apakah kita akan terus bekerja untuk uang, atau kita akan mulai membangun sistem yang membuat uang bekerja untuk kita? Jawaban ada di tangan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.